Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah menyusul dihentikannya pembiayaan isolasi pasien COVID-19 di hotel oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan tempat alternatif untuk dijadikan lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19. Lalu seperti apa mekanismenya? Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wagub, apa langkah Pemprov DKI Jakarta menyusul dihentikannya pembiayaan isolasi pasien COVID-19 di hotel oleh pemerintah pusat? Yang pertama tentu kami terima kasih kepada pemerintah pusat yang selama ini banyak membantu pemerintah Provinsi Jakarta untuk kepentingan warga Jakarta dan daerah lainnya terkait dukungan penanganan COVID termasuk bantuan dana untuk hotel. Kemudian kedua, memang beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat sudah menyampaikan menghentikan pembiayaan untuk penyiapan daripada hotel bagi isolasi mandiri warga Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami, Pak Gubernur dan kita semua jajaran sudah mengambil langkah-langkah, di antaranya kami menyiapkan beberapa tempat, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang pertama kami pastikan bahwa nakes yang selama ini ada di hotel kami siapkan tempat-tempat bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua bagi pasien isolasi mandiri yang OTG juga kami siapkan tempat-tempat di tahap 1 itu ada di Geraha Wisata Taman Mini untuk Sapasa 100, Geraha Wisata Ragunan 200 dan seterusnya, ada Hotel Grand Mansion, ada Pusdiklat, ada Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Termasuk tahap kedua itu di Rusun Nagrek Cilincing, Rusun Pasar Rumput Manggarai, SMKN 61 Pulau Tidung dan seterusnya. Termasuk di tahap 3 itu dari mulai Balai Kesenian Kebon Melati, Gor Rawamangun, Gor Senen, Gor Johar Baru sampai Gor Cengkareng, Gor Setu. Total seluruhnya yang akan kami usahakan setidaknya berjumlah 9.120 kamar yang kami siapkan. Jadi mudah-mudahan jumlah yang cukup ini bisa menampung bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang apabila terpapar dalam kategori OTG. Jadi itulah tugas kami, memastikan bahwa berbagai fasilitas dukungan akan kami upayakan, sekalipun mungkin ya tidak sebaik hotel, tapi kami pastikan tempatnya bersih, rapi, dan memenuhi syarat dan kriteria, dan juga yang pasti sesuai dengan protokol kesehatan. Pak Riza, yang kita tahu sebelumnya skema anggaran disiapkan oleh BNPB untuk hotel maupun wisma yang ada di ibu kota. Nah, kalau sekarang lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemprov ini, bagaimana skema anggaran, fasilitas kesehatannya seperti apa Pak untuk para pasien ini? Jadi fasilitas kesehatan tentu sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dan kedua mengenai pembiayaan, nanti pembiayaan diambil dari APBD Provinsi DKI Jakarta melalui BTT. Dan insya Allah kami bisa membiayai, biayanya tentu ini jauh lebih murah daripada kita membiayai hotel sebagaimana sebelumnya. Jadi insya Allah kami bisa mengatasinya mudah-mudahan, dan tentu yang paling penting bukan kesiapan kami atau kita semua menyiapkan berbagai fasilitas, tapi jauh yang lebih penting adalah bagi masyarakat untuk terus disiplin, patuh, taat melaksanakan protokol kesehatan. Pastikan tidak keluar rumah bagi anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 6 tahun, kecuali hal-hal yang penting bagi mereka yang bekerja, yang memang terpaksa harus keluar rumah. Sejauh bisa dikerjakan di rumah, kami minta di rumah dikerjakan. Semuanya yang dapat dilakukan secara online, kami minta dilakukan secara online. Jadi hindari mobilitas, interaksi, apalagi kerumunan, karena kita lihat beberapa hari ini terjadi peningkatan yang cukup di DKI Jakarta. Sebagaimana data beberapa hari ini ada peningkatan bor ya daripada rumah sakit dan ruang ICU. Ini tempat tidur kami yang tersedia 6.741, ternyata terpakai 4.276 data kemarin nih per 10 Juni. Itu artinya ada peningkatan sampai 63%. Begitu juga ICU, kapasitas kami miliki 1.095, ternyata terpakai sampai kemarin 630. Itu artinya ada peningkatan kembali sampai mencapai 50
8%. Padahal beberapa waktu yang lalu ini semua sudah di bawah 40%. Jadi ada beberapa hari ke depan ini, terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu kami minta sekali lagi masyarakat untuk tidak abai, tetap waspada, sekalipun kami di DKI Jakarta cukup baik, bahkan berhasil menurut hemat kami melakukan vaksinasi, angkanya sudah mencapai 4.570.139 dosis ya. Dan total sasaran kita itu mencapai 8.815.157. Itu artinya sudah lebih dari setengah ya yang kita lakukan vaksin bagi seluruh warga Jakarta. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun DKI Jakarta bisa menyelesaikan program nasional vaksinasi bagi seluruh warga Jakarta. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung di Kabar Petang.